Di penghujung tahun 2025, ini adalah opsi lensa buat kalian yang udah pasti harganya affordable, kualitasnya oke. Viltrox Evo 85mm f2 untuk Nikon full frame. Selamat datang di channel Step Media dengan gua Skavito. Ya, Viltrox lagi. Kenapa Viltrox mulu bang? Karena mereka nggak udah bikin lensa yang affordable buat kalian gitu ya. Yang dimana ini adalah lensa full frame, harganya di 4 jutaan. Buat pengguna Nikon full frame gitu ya. Ini dia gue pasangin sama Z6 Mark III. Dan untuk Sony jangan khawatir, udah pasti ada opsinya. Lah bang, Viltrox bukannya udah ada ya 85mm. Tapi yang Pro kan bang, ada kan bang? Iya betul, ada. Gue juga bingung kenapa Viltrox bikin 85mm buat full frame juga. Tapi ini di versi Evo-nya, yang dimana posisinya ini ada di tengah-tengah kayaknya gitu ya. Antara Air, Evo, terus baru si Pro gitu loh. Atasnya lagi LAB ada. Cuman dia di tengah-tengah antara si Pro dengan juga si Air. Ini dia Evo, harganya affordable. Kalau kalian bilang Viltrox kayak bunuh diri dong bang, ngebunuh jajaran sendiri. Itu dia gitu loh. Tapi nggak apa-apa juga gitu kan. Buat kalian malah untung. Kalau kalian tidak bisa sikat yang Pro, dan belum lagi di Air juga belum ada 85mm. Jadi Evo ini adalah pilihan buat kalian. Dan sebelum mulai videonya, gue pengen ngetin ke kalian kalau memang kalian keracunan sama lensa Viltrox 85mm f2.0 Evo ini. Kalau keracunan gitu ya, kalau setelah nonton video ini atau nonton review yang lain, make sure lagi ke kita, silahkan cek tag link produk kita di bawah. Barangkali ada diskon. Terima kasih. Oke, pertama kita ngomongin soal build quality dan fitur yang ada di lensanya. Build quality dari lensa Viltrox Evo 85mm ini benar-benar solid banget, perpaduan antara plastik dan juga metal, dan untuk fitur-fiturnya juga cukup lengkap. Yang pertama di sini ada tombol yang bisa kalian kustomisasi aja untuk penggunanya. Kalau default dari Z6 Mark III ini penggunanya untuk hold focus. Kemudian di sini ada switch untuk autofocus dan manual focus, dan juga ada switch untuk decouplable aperture yang bisa kalian pakai baik foto dan juga video. Dan tidak lupa juga di lensa ini udah water shield anti moisture and dust. Dan yang gue suka dari lensa ini adalah dia punya ukuran yang compact. Mengingat kalau kita 85 yang Pro itu ukurannya cukup gede, dan di sini di Evo itu ukurannya compact, dipasangin sama Z6 Mark III itu pas aja kelihatannya. Dan ketika digenggam, ketika kalian pakai secara mobile itu tidak bikin berat, bikin pegel tangan kalian. Next kita masuk ke performa autofocus dari lensa Viltrox 85mm f2.0 Evo untuk Z mount yang satu ini, yang dimana gue pasangin sama Z6 Mark III, dan performa autofokusnya itu cakep banget. Buat ngecek performa autofokusnya di sini gue ngetes Wowo untuk mondar mandir di ayunan gitu ya, yang dimana itu ada obstacle rantai tiang-tiangnya gitu ya. Gue suruh kiri kanan, kemudian gue suruh mundur lagi ke belakang ke arah prosotan. Itu fokusnya tetap ngejar. Ya dia ada sekali dua kali untuk miss fokus, tapi ketika Wowo mukanya nongol lagi ke kamera, fokusnya langsung balik dengan cepat. Yang dimana berarti meskipun harganya dia murah, dia bisa memaksimalkan performa dari Z6 Mark III yang benar-benar superior ini. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin masih suka meragukan Viltrox, dia bikin lensa kok murah-murah mulu, buat full frame apalagi, apakah bagus kualitas fokusnya, apakah isu segala macam? Tidak. Ini udah terbukti di jajaran Evo-nya gitu ya. Begitu juga kalau mengingat jajaran R-nya mereka, itu performa autofokusnya juga oke. Nah sekarang kalau kalian nanya gimana soal kualitas gambarnya, apakah bisa tajam di bukaan terbesarnya? Yes, bisa gitu ya, meskipun bukanya di f2. Kalau mengingat di Viltrox itu ada yang 1.2, ada yang 1.7, tapi baik lagi ke soal si Evo ini, di f2.0-nya dia bisa menghasilkan gambar yang tajam, dan mungkin bakal lebih maksimal kalau memang kita pakai kamera yang punya resolusi gede. Tapi karena si Z6 Mark III ini cuma di 20 sekian megapiksel gitu kan, ya udah ketika di zoom kurang kriuk gitu gambar ya. Tapi ya intinya sih buat hasil gambarnya tajam apa enggaknya, dia bisa tajam di bukaan terbesarnya. Nah perihal distorsi dan vignetting di lensa 85mm Evo yang satu ini, distorsinya itu minim banget. Dia bentuknya cekung, ada di bagian ujung-ujung, dan itu menurut gua nggak bakal kenotis sama sekali kalau kalian foto potret gitu ya, banyak background segala macam, itu sama sekali tidak mengganggu. Tapi kalau untuk vignettingnya dia masih ada di bagian ujung-ujungnya di bukaan terbesarnya. Tapi ketika kalian tutup aperturnya ke 2.8, dia mulai hilang secara perlahan-lahan, dan seterusnya gitu ya. Makin kalian tutup lagi bukanya, vignetnya bakal hilang. Dan perihal vignetting ini ketika gue contohin untuk foto-foto si Wowo, sebelumnya sorry gitu ya, gue tidak bisa menampilkan model cewek gitu ya, which is pupu gue doang yang bisa gue tampilin, tapi di sini tidak bisa. Jadinya gue pakai footage Wowo, tapi harusnya kalian udah dapat gambarnya. Untuk vignettingnya dia masih ada di bagian ujung-ujung, itu cuma sedikit gitu ya. Di post processing bisa kalian agak crop sedikit, atau bisa kalian ilangin aja buat vignetnya.
aman-aman aja menurut gua. Berikutnya soal minimum focus distance dari lensa yang satu ini, yang dimana ini mungkin ada kekurangannya jika kalian pengen ini lensa tapi keperluannya itu ngambil objek atau subjek yang punya ukuran agak kecil gitu ya, yang dimana untuk fokus distance-nya dia tidak bisa terlalu deket dengan subjek yang kalian ambil, jadinya kurang cocok aja gitu kan. Tapi kalau memang keperluan kalian hanya untuk foto-foto potret kasual gitu ya, atau yang profesional sekaligus gitu kan subjeknya orang, ini bisa cukup close up. Dan baik lagi untuk contohnya di sini mukanya Wowo, silahkan kalian lihat aja tuh, ditompok mukanya tuh ya, bisa sedekat itu. Oke, lanjut lagi soal chromatic aberration dan juga color fringing dari lensa yang satu ini. Untuk performa dia bisa meminimalisir atau enggak, ya tetap cukup ternotis kalau misalnya kalian pixel peeping mampus untuk color fringing-nya gitu ya. Ungu-ungunya masih cukup kelihatan, dan untuk chromatic aberration jujur aja ini sangat-sangat minim. Kalau kalian tidak pixel peeping mampus pun itu tidak akan kelihatan gitu ya, tidak mengganggu. Nah, untuk chromatic aberration dan color fringing sini juga untuk ngilanginnya basic aja gitu ya, tinggal kalian tutup aja untuk aperturnya, kalian tutup ke 2.8 pun itu udah mulai ngilang. Tapi baik lagi, sebenarnya untuk di bukaan terbesarnya baik color fringing dan juga chromatic aberration ini nggak bakal kelihatan kalau kalian tidak pixel peeping gitu ya. Kalau kalian ngeliat normal aja gambarnya, itu aman-aman aja. Nah, sekarang kita bahas gimana performa lensa ini dalam menghadapi cahaya direct secara langsung. Ini perihal soal flare dan juga untuk kontras ketajaman gambarnya. Nah, untuk melihat flare dari si lensa 85mm Evo ini, gua ngarahin ke arah matahari secara langsung, direct gitu ya, dengan subjeknya si Wowo, dan kalian bisa lihat dia ada flare-nya yang dimana itu titik doang bentuknya. Mungkin untuk beberapa orang ganggu banget flare-nya, nggak estetik segala macam. Ya kalau buat foto mungkin bisa kalian ilangin di post processing. Tapi kalau buat video ya mau tidak mau kalian harus ngakalin angle-nya tuh yang gimana caranya tuh tidak secara langsung direct gitu ya. Karena tuh bentuk flare cuma titik doang gitu loh. Nggak ada kayak bentuk macam-macam yang kayak sinematik gitu. Nah, untuk bias cahayanya, apakah dia bisa menjaga ketajaman gambarnya, kontrasnya masih oke apa enggak? Ini ketika di Sikon kena sorot matahari secara langsung gitu ya, langsung buyar gitu, jujur aja kalian bisa lihat aja gambarnya ketika kena sorot dan juga nggak kena sorot itu perbedaannya bisa sejauh itu. Tapi kan baik lagi, itu gua ngarahin ke arah matahari yang bener-bener harsh banget cahayanya. Kalau kalian memang syutingnya di setup gitu kan, atau misalkan mataharinya udah semi-semi sunset, gue yakin masih bisa aman-aman aja. Nah, contohnya lagi di sini ada gua ketika ngambil bapak-bapak lagi ngajarin main tenis, itu bapak-bapaknya posisinya pas lagi ada di belakang matahari, dan kalian bisa lihat untuk kontras itu jadi agak cukup berantakan gitu ya, agak pudar buat warnanya. Jadi mau tidak mau gua harus cari angle lain yang dimana gua bisa dapetin si bapak-bapaknya ini lagi ngajarin tenis. Jadinya ya harus pinter-pinter aja buat ngakalin si bias cahayanya ini. Kemudian perihal bokeh yang dihasilkan sama lensa ini bener-bener cakep banget, creamy banget ketika kalian ambil subjek dengan backgroundnya di belakang, meskipun itu jaraknya cukup deket, masih bisa menghasilkan bokeh-bokeh yang creamy gitu ya. Separasinya masih natural banget. Pokoknya cakep dari lensa 85mm Evo yang satu ini. Tapi kalau misalnya kalian pakai di kondisi malam hari yang which is tuh banyak lampu-lampu yang mungkin bulet-bulet gitu ya, ini untuk kualitas bokehnya di bagian tengah itu dia masih tetap berbentuk lingkaran, tapi ketika posisi lampunya gitu ya itu ada di bagian pinggir lensa, dia bakal menjadi gepeng atau cat eye. Di sini gue contohinnya di studio, lampunya gue geser dari tengah ke pinggir, itu bisa kalian lihat ketika gue pindahin ke pinggir dia jadi gepeng, dan ketika gue pindahin ke tengah dia jadinya bulat. Ya bang, kira-kira bisa diakalin nggak bang untuk bokeh gepengnya yang di bagian pinggir itu? Bisa, tapi dengan sacrifice kalian harus tutup bukaan dari lensa kalian. Makin ditutup, dia bokeh yang di bagian pinggirnya itu bakal jadi makin bulat. Ya mau gimana gitu ya, lensa mending, lensa affordable, ya kekurangan sih tetap ada. Dan secara keseluruhan menurut gua kualitas lensa Viltrox 85mm f2.0 Evo untuk full frame-nya Nikon dipasangin sama Z6R3 ini ngasih kualitas yang oke banget gitu ya, mengingat harganya sangat affordable. Dan perlu diingat lagi, buat full frame. Dan tadi kalau kita melihat kekurangan yang ada di lensa yang satu ini, menurut gua oke-oke aja, masih bisa dimaafkan. Ya tadi ya, harganya murah buat full frame gitu kan, nggak usah manut-manut yang 4 juta perfect. Di atasnya dia aja yang jajaran Pro atau yang LAB itu kekurangan masih tetap ada gitu kan. Ya jadinya gua masih bisa mewajarkan kekurangan yang ada di lensa ini. Nah, untuk worth it atau enggaknya dari lensa yang satu ini silakan kalian tentuin sendiri. Masuk ke budget kalian silakan kalian tentuin sendiri. Tapi kalau menurut gua dari harga yang dikasih, peruntukannya buat full frame juga gitu ya, antara kekurangan dan juga kelebihannya itu lebih banyak kelebihannya. Apalagi buat kalian para pengguna Nikon full frame, kalau lagi bingung buat cari lensa,
uangnya masih belum cukup buat beli yang Pro atau masih agak sayang-sayang, kalian mau cari ya turun dikit nggak apa-apa lah, yang penting harganya bisa di tengah-tengah nih dari budget gua. Si Evo yang satu ini bisa kalian pertimbangkan buat dipakai di tahun 2026. Mungkin itu aja buat videonya, semoga videonya bermanfaat. Sorry kalau ada kekurangan, silahkan kalian komentar aja di bawah. Bang, lain kali bahas ininya dong bang, itunya dong bang. Silahkan taruh di komentar aja, pasti gua bacain gitu ya. Meskipun gak gua balas, pasti gua baca gitu. Itu aja buat videonya. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Gue Skavito, di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa buat berkaya. Dan jangan lupa untuk berkaya dan selamat tahun baru. Kalau video ini naiknya di penghujung tahun gitu ya, gue nggak tahu naiknya kapan. Tapi ya, semoga 2026 kalian lebih mantap.